Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Kalian sehat-sehat juga kan? Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku yang soleh dan solihah, seperti biasa sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang saya sayangi, kita telah menikmati liburan semester selama 2 minggu. Tentunya kalian menikmatinya dengan baik untuk meningkatkan ketakwaannya, dan kalian tetap semangat dalam belajar. Anak-anakku, pada tahun awal 2021 kita memulai pembelajaran daring. Kalian tetap semangat ya. Yang tadinya kita berencana untuk pembelajaran dilaksanakan dengan tatap muka, tetapi dengan situasi yang masih mengkhawatirkan, kita masih melaksanakan pembelajaran daring. Anak-anakku yang saya sayangi, tentunya kalian harus bertambah disiplin untuk meningkatkan keaktifan kalian di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, untuk menyongsong masa depan kalian, untuk melanjutkan pembelajaran di tingkat yang lebih tinggi. Sebentar lagi kalian akan melaksanakan ujian, walaupun ujian nasional ditiadakan, tapi kalian tetap melaksanakan ujian. Anak-anakku yang soleh dan salihah, tentunya di dalam pembelajaran daring kita harus tetap bersemangat untuk meraih cita-cita kita. Semoga kalian sukses. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada pagi hari ini pelajaran bahasa Indonesia yang kita bahas adalah mengenai teks diskusi. Tentunya kalian tidak asing lagi mendengar istilah diskusi. Untuk penjelasan lebih lanjut, kalian simak di PowerPoint berikut. Selamat mendengarkan. Pelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Yang kita bahas pada pagi hari ini adalah bab 5 tentang teks diskusi. KD 3.9 yaitu mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Yang memiliki tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi fungsi teks diskusi, 2. Mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Yang kita bahas pada teks diskusi yaitu yang pertama mengidentifikasi informasi teks diskusi, yang kedua menyimpulkan gagasan pro dan kontra teks diskusi, yang ketiga menelaah isi struktur dan kebahasaan teks diskusi, dan yang terakhir menyajikan teks diskusi. Itulah yang nantinya kita bahas dalam bab 5 tentang teks diskusi. Yang pertama yang kita bahas adalah mengidentifikasi informasi teks diskusi, yaitu pertama pengertian diskusi atau teks diskusi, yang kedua tujuan teks diskusi, yang ketiga fungsi teks diskusi, yang keempat ciri-ciri teks diskusi, yang kelima unsur-unsur teks diskusi, dan yang keenam jenis-jenis teks diskusi. Marilah kita jelaskan satu persatu. Pengertian diskusi. Apakah itu diskusi? Yaitu kegiatan bertukar pendapat mengenai suatu topik tertentu untuk menghasilkan pemahaman yang baik dan benar mengenai suatu topik yang sedang didiskusikan. Itu yang dimaksud dengan diskusi.
Sekarang apakah teks diskusi? Teks diskusi yaitu sebuah teks yang memberikan pendapat yang berbeda, baik pro atau mendukung maupun kontra atau menentang. Itu teks diskusi. Sekarang tujuan teks diskusi. Diskusi memiliki tujuan adalah mencari kesepakatan, gagasan atau pendapat untuk memecahkan suatu masalah. Jadi anak-anak, kita berdiskusi itu tujuannya untuk mencari kesepakatan di dalam memperoleh mufakat dalam memecahkan suatu masalah. Itu tujuannya diskusi. Sekarang fungsi teks diskusi, yaitu untuk melatih kita hidup bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Itu fungsinya. Jadi kita itu melatih kita hidup bermusyawarah. Ada sesuatu permasalahan, kita musyawarahkan bersama untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Fungsi yang kedua, dapat mengerjakan sesuatu dengan cepat dan menumbuhkan kerjasama yang baik. Kalau ada permasalahan, kita musyawarahkan bersama, kita diskusikan, tentunya dapat mengerjakan sesuatu dengan cepat untuk menumbuhkan kerjasama yang baik. Fungsi berikutnya adalah untuk memecahkan masalah. Tentunya ada masalah, kita pecahkan bersama. Yang berikutnya adalah fungsi teks diskusi sebagai wadah pengembangan diri, tenggang rasa, saling menghargai dalam memecahkan masalah. Itu fungsinya diskusi. Ada masalah, kita wadah pengembangan diri, tenggang rasa, saling menghormati terhadap pendapat orang lain untuk memecahkan masalah. Kita tidak boleh egois untuk mempertahankan pendapat kita. Kita harus tenggang rasa, menghormati, menghargai pendapat orang lain. Itu fungsi diskusi. Sekarang ciri-ciri diskusi. Diskusi memiliki ciri-ciri berlangsung dalam interaksi tatap muka. Tentunya diskusi itu harus tatap muka, nggak boleh tidak tatap muka ya. Itu ciri-cirinya. Kemudian mempunyai tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Kita diskusi, apa tujuannya? Nah, itu ciri-ciri diskusi, mempunyai sasaran ya. Berikutnya, berlangsung dalam suasana bebas, teratur, sistematis, sesuai aturan yang disepakati. Dalam diskusi tentunya berlangsung dalam suasana bebas ya, tidak terikat oleh sesuatu, teratur, sistematis, ada aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Itu ciri-ciri diskusi. Berlangsung 2 orang atau lebih. Diskusi itu gak bisa dilakukan sendirian dengan 2 orang atau lebih, karena untuk memecahkan sesuatu. Itu ciri-ciri diskusi. Kemudian unsur-unsur diskusi. Unsur-unsur diskusi tentunya harus ada moderator. Moderator itu orang yang mengatur jalannya diskusi. Diskusi itu berjalan dengan baik tergantung moderatornya. Kemudian pemakalah. Pemakalah itu orang yang membacakan makalah atau materi yang akan didiskusikan. Berikutnya notulis atau notulen. Notulis itu orang yang mencatat hasil diskusi. Kalau notulen, hasil dari diskusinya, itu namanya notulen. Orangnya yang menulis namanya notulis. Kemudian peserta. Diskusi tentunya ada pesertanya. Kalau nggak ada peserta, nggak bisa diskusi itu berjalan dengan baik. Itulah unsur-unsur diskusi.
Kemudian jenis-jenis diskusi, ada diskusi formal, ada diskusi non formal. Kalau diskusi formal itu disarankan secara formal, secara resmi. Kalau non formal dilaksanakan tidak resmi. Itu jenis-jenis diskusi. Jelas anak-anak? Nah, sekian penjelasan tentang teks diskusi. Mudah-mudahan kalian memahami dengan baik. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.